Halo, apa kabar pemirsa? Kami hanya melepaskan masker saat kami live siaran. Kami paham betul bahwa pandemi ini adalah tanggung jawab kita bersama. Semoga Anda yang di rumah dan dimanapun Anda berada melakukan hal yang sama dan semoga kondisi terbaik selalu menyertai Anda. Saya Ramadhani Aisyah akan menyampaikan berita seputar UNESA khusus untuk Anda dalam rangkaian Jendela UNESA. Komisi 10 DPR RI lakukan kunjungan kerja di UNESA membahas RUU SKN. Jurusan Manajemen UNESA hadirkan seminar ketahanan bisnis. Jalin kerjasama dengan Dudi, UNESA wujudkan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. UNESA bersama Pemkab Mojokerto tanda tangani MOU untuk wujudkan Tridharma Perguruan Tinggi. Dan pemirsa, inilah informasi selengkapnya. Komisi 10 DPR RI lakukan kunjungan kerja ke Universitas Negeri Surabaya guna membahas RUU Sistem Keolahragaan Nasional. Rektor UNESA usulkan penghargaan untuk atlet berprestasi. Universitas Negeri Surabaya UNESA turut menjadi bagian dari upaya pemerintah bersama DPR RI untuk keseriusan dalam sistem keolahragaan nasional. Pada Sabtu 2 Oktober 2021, UNESA menerima kunjungan kerja Komisi 10 DPR RI di Auditorium Lantai 11 Gedung Rektorat UNESA. Dalam agenda kunjungan kerja ini membahas mengenai RUU Sistem Keolahragaan Nasional SKN atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Dalam kegiatan ini dihadiri oleh Rektor UNESA bersama jajaran pimpinan rektorat lainnya. Di kesempatan ini, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dr. Haji Abdul Fikri Fakih MM menyampaikan bahwa perubahan undang-undang merupakan suatu kebutuhan mendesak untuk menjawab berbagai persoalan dunia keolahragaan di Indonesia, terutama dalam perjalanan prestasi Indonesia yang tengah mengalami berbagai pasang surut, terutama di level regional maupun internasional yang cukup dibilang menurun. Dalam kesempatan ini, pakar dan akademisi olahraga UNESA mengusulkan beberapa hal terhadap RUU SKN yang telah ada ini. Rektor UNESA Prof. Dr. Haji Nur Hasan MKes juga mengusulkan sistem penghargaan yang tersistematis dengan elas dan memiliki standar terhadap atlet yang ikut berlaga dalam berbagai perlombaan olahraga. Penghargaan yang diusulkan tersebut dapat berupa beasiswa, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, maupun tanda kehormatan. Rektor UNESA juga menyampaikan bahwa hal tersebut sudah diterapkan di UNESA sejak lama, yakni para atlet diberikan penghargaan berupa beasiswa kuliah gratis dan diberikan tempat di UNESA untuk menjadi dosen maupun pelatih yang khusus untuk meningkatkan prestasi olahraga di UNESA. Dari Surabaya, tim liputan KCTV melaporkan. Pandemi tak surutkan FEB UNESA gelar acara seminar ketahanan bisnis. Jurusan Manajemen UNESA selenggarakan acara Seminar Nasional Manajemen terkait Digital Entrepreneurship. Pandemi COVID-19 telah menghambat pertumbuhan ekonomi global maupun nasional. Meski terjadi perlambatan di bidang ekonomi selama pandemi, digitalisasi dan modernitas juga kian meningkat. Hal itu dipicu akibat terbatasnya ruang tatap muka secara langsung, yang biasa dilakukan sebelum pandemi. Melesatnya perkembangan teknologi di tengah pandemi ini menjadi solusi efektif yang dapat dimanfaatkan untuk memutar kembali roda perekonomian. Dalam rangka ikut serta dalam pemulihan ekonomi nasional, Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNESA, jurusan manajemen menyikapi hal ini dengan serius. Melalui penyelenggaraan acara Seminar Nasional Manajemen Senima ke-6 di jurusan Manajemen FEB UNESA, dengan mengusung tema membangun ketahanan bisnis melalui inovasi dan digital entrepreneurship di masa pemulihan ekonomi nasional. Ada dua hal sebenarnya. Yang pertama terkait dengan kebutuhan dari mahasiswa dan dosen. Kita berharap Senima ini menjadi wadah untuk presentasi hasil karya berupa karya ilmiah dari mahasiswa dan dosen-dosen di seluruh Indonesia. Kami punya jejaring Aliansi Program Studi Manajemen dan Bisnis Indonesia untuk kemudian bisa mensupport kegiatan Senima ini. Kedua, terkait dengan pengembangan prodi tentunya, pengembangan jurusan. Kita berharap agar kegiatan-kegiatan berskala nasional itu bisa juga diakses oleh pihak luar. Karena bisa diakses pihak luar, maka secara promosi kita bisa melakukannya melalui kegiatan-kegiatan produktif seperti ini.
Dengan dihadiri narasumber yang kompeten di bidangnya, seminar nasional manajemen ini juga dihadiri oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Sandiaga Salahuddin Uno, dengan menyampaikan 5 poin penting dalam menghadapi transformasi digital, diantaranya adalah percepatan perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital, penyiapan sektor strategis, percepatan integrasi pusat dan nasional, penyiapan sumber daya manusia talenta digital, dan penyiapan regulasi yang tepat untuk transformasi digital. Seminar Nasional Manajemen Senima ke-6 ini dilatar belakangi dari 3 konsentrasi bidang di jurusan manajemen. Di antaranya adalah bidang sumber daya manusia, keuangan, dan pemasaran. Jadi dikarenakan di jurusan manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNESA itu ada 3 konsentrasi. Kita berfokus ke 3 konsentrasi tersebut, namun lebih luas daripada itu kami coba menggandeng yang masih dalam naungan ekonomika dan bisnis, sehingga di situ ada operasional, ada ekonomi syariah begitu, dan ada juga sekarang digital bisnis gitu. Dari Surabaya, Rahmadani Aisyah dan Fitrianto Wahyu melaporkan. Bidang Perencanaan dan Kerjasama UNESA jalin kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri dengan adakan webinar internasional. Bidang Perencanaan dan Kerjasama Universitas Negeri Surabaya UNESA menyelenggarakan webinar internasional dengan tema Kerjasama Perguruan Tinggi dan Studi untuk mendukung implementasi Merdeka Belajar. Acara yang dilaksanakan pada Selasa, 5 Oktober 2021 dihadiri secara daring oleh seluruh peserta webinar melalui Zoom Meeting. Rangkaian acara webinar internasional, Wakil Rektor 4 Bidang Perencanaan dan Kerjasama Dr. Sujarwanto MPD dalam sambutannya menyampaikan, webinar internasional kali ini merupakan bentuk implementasi dalam mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam meningkatkan potensi sumber daya manusia sekaligus membangun kerjasama di berbagai bidang. Para mahasiswa ini tidak pada tataran teori saja, tapi juga langsung masuk ke dunia kerja, sehingga itu akan menguatkan kompetensi para mahasiswa kita. Rangkaian webinar diisi dengan materi dari Ketua Umum Arta Graha Peduli, Heka Hartanto. Dalam materi yang disampaikan, ada 5 hal yang harus dipersiapkan sebelum memasuki dunia kerja. Mental, mengenali diri sendiri, mengasah kemampuan, mengontrol emosi, dan menjadi pendengar yang baik. Acara dilanjut oleh materi dari Project Engineer Norman Disney & Young. Cia Halim menyampaikan saat ini NDY membuka program magang untuk mahasiswa yang mempunyai keahlian di bidang terkait, di antaranya teknik bangunan, teknik sipil, dan teknik elektro. Dan beliau menyampaikan kesanggupan untuk membantu para mahasiswa yang tertarik mengikuti program magang ini. Dari Surabaya, Yuli Ayu dan Fitrianto Wahyu melaporkan. Wujudkan komitmen melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dan implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka, UNESA tanda tangani MOU bersama pemerintah Kabupaten Mojokerto pada Selasa 5 Oktober 2021. Percepatan pembangunan sumber daya manusia di segala bidang menjadi titik perhatian pemerintah Kabupaten Mojokerto. Selaras dengan Universitas Negeri Surabaya sebagai perguruan tinggi yang memiliki komitmen untuk mengimplementasikan Tridharma Perguruan Tinggi, pada Selasa 5 Oktober 2021 telah dilaksanakan penandatanganan kesepakatan bersama antara pemerintah Kabupaten Mojokerto dengan Universitas Negeri Surabaya tentang penyelenggaraan di bidang pendidikan, pengajaran, dan penelitian. Acara diselenggarakan secara daring dan dibuka oleh Bupati Mojokerto, Dr. Ikvina Fahmawati MSI, dan dihadiri oleh Wakil Bupati beserta jajaran di lingkung Kabupaten Mojokerto, serta pimpinan di lingkung UNESA. Dalam sambutannya, Bupati Mojokerto menyampaikan adanya upaya untuk menyelesaikan dampak pandemi dengan membantu menggerakkan partisipasi masyarakat melalui pengembangan ide program percepatan pembangunan sumber daya manusia dengan melakukan studi evaluasi, perumusan program, termasuk kerjasama dengan Universitas Negeri Surabaya. Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama Universitas Negeri Surabaya, Dr. Randa Sujarwanto MPD, mengatakan bahwa kesepakatan ini menjadi bentuk implementasi dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan Tridharma Perguruan Tinggi.
UNESA sebagai salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia menjadi kampus yang siap untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Tujuan daripada MOU ini adalah dalam rangka untuk yang pertama adalah kontribusi nyata UNESA dalam rangka untuk mendukung pengembangan SDM terutama di Kabupaten Mojokerto, demikian juga dalam rangka untuk menambah jejaring UNAS Negeri Surabaya dengan pemerintah Kabupaten Mojokerto khususnya. Baik pemerintah Kabupaten Mojokerto maupun Universitas Negeri Surabaya berharap agar silaturahmi bisa berjalan dengan baik dan menjadi jalan pembuka berbagai kegiatan kemitraan yang saling bermanfaat dan menguntungkan. Dari Surabaya, Tia Ezer dan Tambang Waskito melaporkan. Pemirsa, laporan MOU UNESA bersama Pemkab Mojokerto tadi sekaligus menutup jendela UNESA kali ini. Jika ada kabar menarik di sekitar Anda bisa bergabung dengan kami melalui Citizen Journalism dan kirimkan ke email redaksi.unesatv@unesa.ac.id. Dan tentunya untuk tetap memutakhirkan informasi Anda seputar Universitas Negeri Surabaya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Saya Ramadhani Aisyah, tetap sehat, sampai jumpa. KCTV